Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Kuati Ningsih, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas dari Unit Kerja SD Negeri 2 Lesmana. Pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti sangatlah memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang Bapak Ibu percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Bapak Ibu setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Bapak Ibu terapkan lebih baik agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Apa yang Bapak Ibu percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Menurut saya, murid adalah kertas kosong yang bebas diisi dengan gambar dan tulisan yang indah. Proses pembelajaran selalu berpusat pada guru dan lebih menekankan pada ketercapaian materi dan KKM. Saya juga selalu menetapkan peraturan kelas tanpa adanya kesepakatan dengan murid, bahkan sebelum peserta didik mulai menjadi murid. Yang keempat, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, saya masih sering menggunakan ancaman dan hukuman pada peserta didik agar menuruti kehendak saya. Dan yang keenam, kurangnya komunikasi saya dengan wali murid sehingga susah bekerja sama dalam pembentukan karakter. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dari segi pemikiran, yang berubah pada diri saya adalah pembelajaran berpusat pada murid, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid, dan menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pendidikan bersifat menuntun. Saya menyadari bahwa peserta didik bukanlah sebuah kertas kosong yang bisa kita isi dengan bebas, melainkan mereka adalah garis-garis samar yang dapat kita tebalkan, kita arahkan, dan kita tuntun mereka sehingga terbentuk garis-garis yang indah. Mereka memiliki kemampuan dasar yang sudah mereka bawa sendiri. Tugas kita adalah memfasilitasi pembelajaran sesuai potensi, minat, bakat, dan kebutuhan mereka, dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada peserta didik. Anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak datang dengan membawa karakter mereka sendiri. Pengaruh geografis juga dapat mempengaruhi karakter dan kebiasaan mereka. Kita sebagai pendidik tidak dapat melupakan hal tersebut, karena pola pendidikan yang kita lakukan pada setiap anak harus disesuaikan dengan karakter mereka. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman dalam melaksanakan pendidikan, menyiapkan mereka untuk dapat hidup bahagia, merdeka,
dan berkembang dengan keterampilan hidup abad 21. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 dari segi perilaku? Saya menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Saya juga mengutamakan penanaman budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri tentang kekuatan dirinya, mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri, sehingga dapat membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Seyogianya pendidik sebagai pamong dalam pendidikan menerapkan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Tulada, menjadi teladan yang baik di depan peserta didik. Ing Madya Mangun Karsa, sebagai pembimbing dan pemberi semangat dalam berkarya. Tutwuri Handayani, memberikan motivasi dan dorongan dari belakang. Selanjutnya, apa yang segera dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara? Di antaranya, memfasilitasi peserta didik berdasarkan minat, bakat, dan kebutuhan, melakukan pendekatan emosional terhadap peserta didik dan komunikasi dua arah dengan wali peserta didik, membuat kesepakatan kelas untuk menghindari hukuman, menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, melakukan pembiasaan yang dapat membangun karakter dengan tetap mempertahankan budaya, melakukan refleksi pembelajaran secara berkelanjutan. Ibu dan Bapak guru Indonesia yang hebat, marilah kita terus bergerak dan menggerakkan. Saya, Wati Ningsih, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Salam dan bahagia.